Al-mu'minun, orang-orang beriman. Ya. Kalau dilihat dari sisi konteks isi, ya, tentu akan saling melengkapi. Ya. Mari kita lihat kembali surah Al-Mu'minun. Isi dari surah Al-Mu'minun yang ini, ya, dari ayat 52, ya, ayat 52 surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Gitu ya. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ini suatu pesan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk memperhatikan, ya. Kalau dulu pada masa Rasulullah itu dan sebelumnya juga, yaitu perpecahan antara umat Yahudi dan Nasrani dan beberapa golongan-golongan lain yang banyak gitu, ya. Jadi kalau sekarang ini dalam konteks umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita berpecah belah, ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Ini pesan, ya. Mari kita baca dengan teliti, karena ini dalam konteks surah Al-Mu'minun dan Al-Mu'min. Surah orang-orang beriman dan surah orang beriman. Jadi satu sebetulnya, ya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sungguh agama ini, ya, adalah agama kalian sebagai agama yang satu. Gitu. Wa ana rabbukum, akulah Tuhan kalian, fattaqu, bertakwalah. Jadi berpesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, boleh bergolong-golongan itu disebut, ya, dalam rangka perjuangan, dalam rangka saling membantu, ya, di dalam satu organisasi yang sudah pernah kita bicarakan, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4 tingkat, ya. Amar ma'ruf yang dilakukan oleh perorangan, ya, di dalam surah Luqman, ya. Kemudian nama ma'ruf dalam arti masyarakat, bergolong-golongan, berkelompok untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga itu dalam surah Al-Imran. Ketiga
amar ma'ruf dilakukan secara terorganisir, ya, di mana orang-orang beriman, mukmin maupun mukminat, ya, sudah sampai tahap itu, yaitu dalam surah Taubah. Kemudian amar ma'ruf yang dilakukan oleh orang yang boleh kekuasaan atau kelompok yang boleh kekuasaan di dalam surah Al-Hajj. Nah, dalam arti itu boleh, gitu, ya. Tapi dipesan kepada kita jangan berpecah belah. Berpecah belah itu karena satu, pijakannya nggak sama, gitu ya, pijakannya nggak sama. Jadi banyak kelompok-kelompok yang saya hadapi itu, ada kelompok orang-orang yang ingin berjihad, ada kelompok orang yang melakukan sesuatu yang tidak bisa kita terima dalam pemikiran yang mainstream, ya, seperti kelompok apa yang disebut kemarin itu, bermacam-macam kelompok. Setelah kita perhatikan, setelah saya dengar, dia masuki suatu ayat di mana ayat itu sudah tinggi sekali, ya. Jadi ibarat Quran itu berjenjang, ya. Harus mulai dengan awal, dengan pengertian orang bertakwa, ya. Dengan pengertian berlanjut terus. Kalau dia langsung masuk, sebenarnya orang bertakwa itu yang pertama kali adalah orang yang membangun dirinya sendiri, gitu. Orang yang membangun dirinya sendiri, itu sampai 3 tahap. Kemudian orang yang bersentuhan dengan orang lain, mengajak jihad dan sebagainya. Tapi pengertian jihad tidak didalami dari tingkat-tingkat awal penghayatannya. Ya, ibarat orang itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Begitu dia masuk kelas 4, maka yang tahap kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak dihayati, ya, tidak diamalkan malahan. Ada yang menganggap sekarang ini zamannya Nabi Muhammad di Mekah. Dia seperti itu, menganggap saat ini itu di Mekah. Jadi belum ada perintah-perintah, ya. Karena situasi sekarang ini dianggapnya seperti itu. Nah, itu karena tidak mempelajari Al-Quran itu dari surah Al-Baqarah, ya, tidak dihayati, dilompati. Jadi timbullah kebanggaan masing-masing dalam kelompoknya, gitu. Berpecah belah, ya. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburo. Kemudian mereka terpecah-pecah belah dalam urusan agama menjadi golongan-golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Kullun hizbim bima ladaihim farihun, bergembira, ya. Yaitu kita awasi sekarang ini, ya, muncul kelompok-kelompok yang bangga, yang kadang-kadang menyepelekan golongan lain. Ini tugas berat bagi pemimpinnya, ya.
Muhammadiyah, NU golongan juga bisa berkembang ke arah bangga dan sebagainya, bisa saja terjadi ya. Padahal karya mereka itu sudah luar biasa ya. Tapi bisa saja karena kebanggaan sehingga menyepelekan golongan-golongan lain gitu. Fadharhum fi ghamratihim, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan hatta hin ya, sampai waktu yang ditentukan. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mal wal banin. Ini suatu ungkapan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Tetapi mereka tidak menyadari. Jadi bisa saja satu golongan lebih baik ya dari golongan yang lain, misalnya kelompok-kelompok elit gitu, ya. Kelompok-kelompok masyarakat yang biasa saja. Ini peringatan walaupun dalam bahasa anak maupun harta gitu. Jadi ayahsabunal annama numidduhum bihi min mal wal banin. Jadi apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadari. Nusari'u lahum fil khairat, kami beri, menyegerakan ya, berbagai kebaikan bal la yasyurun, mereka nggak sadar. Nah, jadi ini suatu kajian ya, bahwa di dalam kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang yang beriman, ini pesan-pesannya antara lain. Kemarin kita sudah selesai sholat ya, sholat khusyuk, malahan sudah di situ sholat khusyuk. Kemudian berpesan untuk berdoa gitu. Sekarang berpesan jangan berpecah belah gitu. Saya kira masih ada waktu sedikit lagi ya, kita lanjutkan. Sesungguhnya orang-orang yang takut karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Nah, jadi mudah-mudahan kita salah satu. Jadi kalau kita memang ingin menilai apakah kita masuk orang yang takwa, nah gitu ya. Ini kalimat ini ganda pergunaannya ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka hati-hati, sangat hati-hati. Jadi kalau tumbuh perasaan di dalam diri kita itu hati-hati, insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Ini double ya. Satu sisi ini perintah, satu sisi ini perintah atau berita yang mengandung perintah. Di satu sisi kita bisa mengevaluasi diri kita gitu ya. Sesungguhnya orang yang takut itu berhati-hati. Jadi kalau kita termasuk orang berhati-hati ya, dapat rezeki pun hati-hati, ngomong pun hati-hati, bertindak pun hati-hati ya. Hati-hati karena kita termasuk orang yang takwa. Mudah-mudahan itu menjadi ukuran kita. Karena itu tadi ayat itu harus dipelajari seperti itu, harus dikembangkan seperti itu ya.
Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdiki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.